أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Panjenengan nunggu saya mulai tadi. Iya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا. آمين يا رب العالمين. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Al-Firdaus yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di pagi hari ini pada tanggal 11 di bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah kita dipertemukan Allah, dikumpulkan oleh Allah dalam majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun, dan semua ini merupakan karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita. Apabila kita senantiasa mensyukurinya, dan terus saya sampaikan Bu ya di setiap awal pembukaan pengajian, bahwa syukur itu bukan sesuatu yang remeh, tapi betul-betul kita yakini aku iso lungguh dekene karena Allah. Aku ini bersyukur atas didudukkannya diriku di tempat ini, sementara mungkin orang lain oleh Allah tidak diberi kesempatan. Ada yang sedang sakit, atau mungkin yang lain Allah berikan dia kesibukan yang menghalangi untuk datang di majelis ta'lim. Panjenengan dapat dua-duanya, sehat dapat, waktu luang juga dapat. Nah, maka kalau panjenengan syukuri dengan benar, maka sehatnya insya Allah oleh Allah dipanjangkan. Insya Allah panjenengan senantiasa diberi waktu untuk kemudian terus bisa datang ke majelis ta'lim semacam ini. Amin ya rabbal alamin. Dan panjenengan tahu enggak, Bu? Syukur itu kunci termudah untuk meraih husnul khatimah. Orang itu kalau syukurnya bagus, insya Allah meninggalnya baik. Kenapa begitu? Karena satu ayat Al-Quran yang kita sering tahu, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita senantiasa mensyukuri nikmat kemampuan ibadah, maka kemampuan ibadah itu oleh Allah diapain? Ditambahin. Kalau mampu ibadah disyukuri sama Allah, kemampuannya ditambahin.
Tambahan kemampuan ibadah itu kita syukuri, oleh Allah ditambah lagi. Semakin kita syukuri, oleh Allah semakin ditambah. Maka nanti pas detik terakhir kehidupan kita pas di puncak-puncaknya iman dan di puncak-puncaknya Islam, sehingga kita mendapatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka ketika panjenengan ingin menghadirkan ya apa sih carane biar aku ini pandai bersyukur, ya panjenengan angen-angen aku kepingin mati sing apik, kita kepingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka tidak boleh waktu kita itu pergi tanpa syukur. Salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan sunnah ila yaumil qiyamah. Panjenengan tahu ibu-ibu sekalian doanya Nabi Yusuf alaihi salam, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Tahu doa itu? Doa ini dibaca oleh Yusuf kapan? Waktu di sumur? Nah. Waktu apa? Sebentar jawab. Waktu dapat jabatan, kurang dikit. Ya menteri itu jabatannya kan. Waktu apa? Waktu di puncak-puncak kekuasaannya. Semua keluarganya sudah balik. Ayahnya yaitu Nabi Yakub sudah kembali. Permusuhan dengan saudara-saudaranya sudah hilang, sudah mereda. Yusuf dalam keadaan sudah bahagia, tidak lagi ditahan, apalagi jauh dari lubang sumur. Dalam keadaan Yusuf alaihi salam di puncak segalanya, itu ternyata yang diminta sederhana banget. Apa? Tawaffani musliman. Ya Allah, aku minta meninggalku ini muslim ya Allah. Karena ya apa kita ini kalau meninggalnya Islamnya masih benar, gak kecampuran syirik, ada gak peluang masuk surga? Pasti. Karena nanti di neraka itu akan senantiasa Allah cari orang-orang yang di dalam hatinya ada setitik keimanan. Ada setitik keimanan. Nah, sementara Nabi Yusuf dalam keadaan dia seorang nabi, bapaknya dia nabi, kakeknya nabi, buyutnya Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Ibrahim luar biasa, Yusuf luar biasa, dan begitu pula Ishaq dan Yakub juga sangat luar biasa. Tapi dengan 4 kehebatan ini, puncak kekuasaan, kenikmatan tiada tara, perseteruan yang hilang dengan keluarga, yang diminta apa? Mati Islam. Kalau kita kedukuran penjaluan, kita kepingin nanti matinya itu anak putu, mantu, pelupuk kabeh. Kok di pinggirku kabeh ngambungi mulai sirah sampai sikil dhisik ya Allah. Terus kok panganan kesenenganku ditekakno dhisik, masuk gak sempet mangan. Digawakno sate, gulai, lodeh tempe, dadar jagung, sambel gak usah pedes-pedes nemen, sing penting ana krasa di lambe. Kita terlalu tinggi pengharapannya. Padahal sesuatu yang kita anggap tinggi itu ternyata gak manfaat buat akhirat kita. Nabi Yusuf ngajari satu tok, tawaffani muslimah. Coba sederhana gak ini? Sederhana tapi luar biasa. Wa alhiqni bis salihin. Dan ya Allah, jadikan aku berkumpul dengan orang-orang yang saleh setelah aku meninggal dunia. Maksudnya apa? Orang itu nanti setelah meninggal, apalagi ketika dibangkitkan di hari kiamat, Allah akan kelompokkan mereka sesuai spesifikasinya masing-masing. Betul tak? Iki ahli kajian, bangkit dari kubur bareng ahli kajian. Ini ahli Al-Quran, bangkit dari kubur bareng ahli Al-Quran.
Ini ahli sedekah, bangkit dari kubur bersama ahli sedekah. Nah, maka Nabi Yusuf alaihi salam minta nampaknya, ya Allah kumpulkan aku bareng orang soleh. Ini juga begitu. Padahal Yusuf ini dalam tanda kutip ya, embai wong soleh. Oh dia nabi, iya kan dia seorang nabi. Tapi kemudian dia minta sama Allah dalam keadaan, kalaupun aku nggak dianggap soleh ya Allah olehmu, tapi minimal kalau nanti aku meninggal ya Allah kumpulkan aku bareng mereka. Karena kalau bangkit dari kuburan bareng orang soleh, aman apa enggak? Insya Allah aman. Nah maka itulah hadirin, bagaimana cara kita supaya nanti di akhirat dikelompok nombe wong soleh. Dimulai bibitnya waktu di dunia, harus punya pertemanan dengan orang-orang yang soleh. Sekarang saya mau tanya sama panjenengan, kalau nanti meninggal dunia, nanti siang meninggal dunia, ya wis nanti jam 10. Suara siang gak gelem, minta kapan? Misalkan nanti tiba saatnya panjenengan oleh Allah dicabut, meninggal dunia, insya Allah husnul khatimah, itu panjenengan bisa gak milih siapa yang bakal nyolati jenazah panjenengan? Bisa gak? Aku kok sholat iki ya Ustaz Rifki, Ustaz Abdullah, Ustaz Abdullah. Kok nyimut? Sopo sampai ya? Jelek-jelek banget ya. Jadi gini, kita ini nampaknya kayak iso milih aku kok sing nyolati sopo, sing nguburno sopo. Bahkan Anda mati di mana? Bisa dipilih gak? Gak bisa. Tapi ingat, Allah itu rumusnya gak pernah zalim, betul gak? Ada cerita Allah zalim? Gak ada. Allah itu zat, bahkan adil itu diambil dari namanya Allah. Terus mana mungkin keadilan itu sendiri kemudian berbuat yang tidak adil. Jadi artinya apapun yang Allah lakukan, seperti apapun, itulah keadilan gitu loh. Nah sudah, maka ternyata ini panjenengan pegang betul-betul ini. Kita bisa milih siapa yang nyolati kita nanti. Iso. Pakai apa? Doa? Iya, termasuk tadi surat wasiat itu waris. Iya, bisa juga yang lain. Ya doa, minta sama Allah, tidak pernah putus. Ya Allah, jadikan orang-orang yang mensolati jenazah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, yang akan menjadikan dosaku terampuni. Kan panjenengan tahu hadisnya ya. Kalau ada jenazah meninggal, disolati 40 orang, yang 40 orang itu ahli tauhid. Ngerti tidak ahli tauhid? Orang-orang yang akidahnya lurus, tidak pernah melakoni syirik. Maka 40 orang ini menjadi sebab dosanya dia oleh Allah diampuni. Nah maka doa. Yang kedua yang mungkin nulis ya, tolong kalau nanti saya meninggal dunia disolatkan di masjid ini. Boleh tidak begitu? Boleh. Tapi ingat, wong nulis wasiat ngono mikir dowo, khawatir memberatkan yang dikasih wasiat. Ada cerita orang meninggal di Malaysia minta wasiat dikubur di Indonesia. Repot tidak? Padahal kuburan itu, keadaan orang yang dikuburkan di dalamnya tidak tergantung posisi. Kamu boleh dikubur jodoh yang buri lewat medeni dewean. Jadi saya pikir lawang ya, saya ngarep dewe cedak embong, cek gampang ketok uang. Sing medeni ku sampean kok sampai sing wedi. Setan ning guyu lho iki sing aduh sing medeni sapa kok sampean malah wedi lho. Nah, maka keadaan di alam kubur itu bukan ditentukan dengan keadaan kuburannya, posisinya. Sampai ada di Jawa Barat sana kuburan yang mahal itu ya, yang paling murah saja itu berapa juta itu, dan itu pun ada waktunya. Lek sampai waktu sekian tidak diperpanjang kontraknya, maka dia akan ditumpui oleh jenazah yang lain. Itu bisa sewa sampai jenazahnya habis, bisa juga dibeli untuk selamanya lah. Kalau orang yang masuk tempat seperti itu, nampak luarnya kuburannya indah, kuburannya bagus, tapi gak tahu sholat, podo aja, betul kan? Nah, walaupun nampak kuburannya di pojok betul, sampai ketika orang ziarah kubur itu tidak sampai ke kuburannya dia, paling pojok, tapi orangnya rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa, rajin sedekah, baik tidak dia di alam kubur? Baik. Nah, maka begini bro sekalian yang dirahmati oleh Allah,
Bagaimana caranya kemudian supaya kita ini bisa milih siapa yang nyolati kita? Itu dengan pertemanan Anda sekarang ini. Sopo koncone sampean saiki yo kok sing bakal nyolati. Betul apa enggak? Mosok sih kalau diberitakan siapa majelis taklim sini? Siapa yang mau meninggal juga contoh. Misalkan dicontohkan gini, Bu Sri, ono sejenis Sri, Sri tak boleh sih kan sih, langsung jumur lagi. Wah, Anda kok takut banget nampaknya ya? Mana yang Lastri mana? Mana? Tidak ada. Biasa datang. Mana? Oh di belakang, dapat salam dari cucunya. Saya kok lama-lama kayak penyiar radio, menjawab salam. Ya salam dari cucu Eyang Lastri. Untuk Eyang Lastri salamnya semoga sehat selalu, panjang umur, senantiasa istiqomah. Silakan untuk pendengar yang lain bisa masuk untuk salam. Sudah Bu. Nah maka apa artinya Bu? Coba misalkan ada fulana, enggak nama. Jangan takut, mati itu biasa. Oke, Bu Zahro misalkan katakan, Bu Zahro meninggal dunia pas sedang ngajar ngaji misalkan, kan bagus, husnul khatimah. Kira-kira kalau panjenengan kenal sama Bu Zahro dan panjenengan kenal dekat dengan beliau, kenalnya di pengajian, mosok tego gak takziah? Kan pasti panjenengan apa? Takziah. Dan mosok perempuan takziah gak nyolati? Kan tentu panjenengan juga nyolati. Nah, itulah Bu, siapa yang bakal nyolati jenazah panjenengan bangun mulai sekarang. Panjenengan bangun mulai sekarang sing apik mbek uang para nono nang omahe lek petuk sopon ya apa kabare, kalau ketemu senyum bawakan hadiah yo masih yo mek jepit. Atau mungkin Anda kasih penjepitnya masker semburi itu loh ya. Yang biar buat masker diikat di jenenge keren men konektor. Cekelane masker konektor banget. Nah, belakangnya masker, ataupun Anda kasih buat dia Bang satu paket benang apa? Bundel. Saya biasanya kayak ibu naleni jilbab. Tapi kan sesuatu itu bukan dilihat nilainya Bu, tapi dilihat panjenengan gelem ngasih hadiahnya itu loh. Nah maka jangan dinyek lek wong mulai umroh hadiahnya gantungan kunci tuh nang Arab. Gantungan kunci itu gede pasar lowak ya kayak gitu. Jangan dieling gantungan kunci nih, tapi dia ingat sama panjenengan ketika dia sedang seneng-seneng itu suapi. Nah maka itu kalau ketemu orang yang baik Bu, tujuannya apa? Maka nanti orang-orang baik itu ketika mendengarkan berita kematian kita, mereka akan segera datang, bahkan mungkin yang mandiin jenazahnya, mungkin yang mengkafani jenazahnya, dan tidak menutup kemungkinan mereka ikut mensolatina lek oleh petang puluh. Maka itu bagus. Nah maka saya dari dulu ya, pertama saya masuk di majelis Al-Firdaus ini, saya bilang harus ada tim perawatan jenazah sebelum yang lain bikin. Saya sudah ngomong sama panjenengan, bikin tim perawatan jenazah dan ada tim WA khusus. Ini uang dikhususkan untuk uang takziah. Jadi ono calon jamaah yang ono berita kepaten, kematian, keseripahan, itu apa langsung dari uang kasih dikeluarkan, tukokno makanan sapanci, jukokno segone supaya keluarganya tidak repot. Kalaupun ada tamu dari luar kota, tinggal diambilkan makanan itu tadi, betul dan? Dan itu fungsinya majelis taklim, kudu mek lungguh ngaji, tuku kaos kaki mulai. Enggak, tapi panjenengan di sini itu membangun apa? Sing guyu iki mesti kaos kaki sale-ale. Nah, begitu ya. Jadi kita ini duduk di sini bukan cuma supaya kita ini saling dapat ilmu segala macam, tapi apa? Saling menguatkan, saling menasehati, saling mendoakan, dan kalaupun nanti ada yang meninggal kita saling apa? Yuk ayo pada nyolati supaya teman kita itu sing nyolati insya Allah orang-orang baik. Amin ya rabbal alamin. Sekarang silakan dibuka halaman 191. Yaitu pada bab i'tikaf
i'tikaf. Ini kurang dikit loh Ramadan lagi ya. Subhanallah ya, umurnya kalau kita tidak manfaatkan buat yang baik, rugi betul. Ini sudah Rabiul Awal ya. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Coba 5 bulan toh. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, bisa ketemu Ramadan. Dan para sahabat Nabi itu ndonga untuk ketemu Ramadan, Bu, mulai Maulid ini. Mulai bulan ini mereka harus ndonga, ya Allah panjangkan umur sampai kemudian aku ketemu dengan Ramadan ya Rabb. Itu 6 bulan lek jalan. Kalaupun mereka nggak sampai Ramadan, minimal dungane nyampe. Minimal dia punya niat untuk ketemu bulan Ramadan, maka insya Allah Allah beri yang terbaik. Nah, maka sekarang kita mau bahas masalah i'tikaf. Artinya di sini i'tikafnya perempuan ya. Apa sih arti i'tikaf itu, Bu? Bagus, kurang lengkap. Kalau cuma berdiam diri toh kurang lengkap. Apa? Berdiam diri. Tempatnya di mana? Masjid. Kegiatannya apa? Ibadah. Tujuannya mencari apa? Lah. Itu terakhirnya. Orang itu kalau i'tikaf biasanya 10 terakhir. Di 10 malam terakhir ada malam apa? Ini 4 lengkap. I'tikaf itu berdiam diri, artinya tidak keluar. Tempatnya di masjid untuk melakukan ibadah dalam rangka mencari keutamaan Lailatul. Nah, kira lengkap. Saya pinter titik ya. Dari sini muridnya sama, muridnya Firdaus. Maka orang i'tikaf itu artinya ialah dia berdiam diri, bukan kemudian mandek menentok, enggak. Tapi dia berdiam diri di situ artinya dia tidak keluar dari tempat yang dia niatkan. Di tempat itu dia bakal i'tikaf. Nah, kemudian apa yang dia lakukan? Dia memfokuskan dirinya untuk ibadah, dan kemudian di dalam masjid untuk melakukan ibadah, niatan utamanya supaya nanti kalau Lailatul Qadar itu turun mereka tidak kelewatan. Maka orang kalau kan malam ganjil ya, 21 ganjil, 22 gitu kan, begitu terus. Nah, kalau dicegat-cegat ini gak pantas. Nah, tapi di malam berapapun itu turun, kalau memang panjenengan berdiam diri di masjid untuk ibadah, insya Allah dapat. Dan saya bertahun-tahun niat, tidak pernah kesampaian. Baru tahun lalu kesampaian, alhamdulillah. Sampai disindir sama umi saya. Kau niki lek ceramah nak ngongkon wong i'tikaf, lek ceramah ngongkon wong itu konsentrasi mencari Lailatul Qadar, tapi kau dewi keliling. Saya pikir ngoplak men ya. Terus saya bilang, udah saya ngomong sama teman-teman di Paris, saya bilang Ramadan tahun ini semua jadwal berhenti di hari yang ke-19. Hari ke-20 siap-siap, 20 sore masuk masjid, dan alhamdulillah Allah mudahkan. Nah, termasuk jamaahnya orang Malang juga. Jadi waktu i'tikaf itu kita khataman kitab. Tahun lalu alhamdulillah aku kagak ada sopor itu. Alhamdulillah tahun lalu bisa mengkhatamkan 2 kitab, Kitabul Jami' dan kitab Ayyuhal Walad milik Al-Imam Al-Ghazali, dan alhamdulillah berjalan dengan sukses. Dan subhanallah, ketika kita i'tikaf itu, saya ini kan tidak pernah malu minta uang ke orang gitu ya. Tapi ingat, saya minta bukan buat saya. Jadi teman-teman tak WA, kalau nak arek i'tikaf sak meni kon ngei opo, kon ngei opo itu ada dia kayak kita kayak sampai ada yang ngasih uang. Akhirnya dia apa duit ini nanggung duit sak ini. Terus ya udah diamplopin di situ. Jadi pulang i'tikaf insyaallah Lailatul Qadar dapat, sembako dapat, buku dapat, fulus buat ongkos pulang juga dapat ya, mudah-mudahan. Karena memang ibadah itu harus dibikin semenyenangkan mungkin. Ojo ibadah itu nuansanya mukanya merengut kabeh, kemudian tidak menyenangkan, akhirnya suasana itu tidak asik. Nah, maka bikin semenyenangkan mungkin, dibangun keakraban, dibangun saling mengerti. Nah, gitu. Itu i'tikaf. Yang pertama,
bahwa i'tikaf itu disyariatkan. Artinya disyariatkan berarti dia termasuk apa? Ibadah. Ini yang kita bahas, i'tikafnya perempuan. I'tikaf di bulan Ramadan hukumnya adalah, kasih garis bawah, sunnah. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh An-Nabi SAW selama hidupnya. Coba lihat, Rasulullah itu i'tikaf berapa hari? 10. Di tahun wafatnya Rasulullah SAW, beliau i'tikaf berapa hari? 20. Setiap tahun di bulan Ramadan, Nabi Muhammad mengkhatamkan Al-Quran dengan malaikat Jibril berapa kali? 1. Di tahun di mana pada tahun itu beliau wafat, Rasulullah mengkhatamkannya 2 kali. Berarti apa? Ini namanya betul-betul husnul khatimah. Justru di akhir-akhirnya biasanya 10 hari, sekarang berapa? 20. Biasa khatam 1 kali, sekarang berapa? 20. Nah itu loh yang kita kepingin. Tambah mendekati kematian, tambah soleh. Tambah mendekati kematian, ibadahnya tambah apik. Nah disitulah kenapa kalau panjenengan coba cek manusia-manusia yang umurnya sudah di atas 60, mendekati 70, bahkan sudah lewat 70, itu tidurnya itu gak lama. Dilutok kayak wis lego nemen. Kenapa? Karena Allah ngasih kesempatan dia. Ojo waktumu entek hanya untuk tidur. Iki turumu iki tak kayak titik tapi wis lego, supaya sisa waktu dari yang seharusnya dia tidur tadi dipakai untuk apa? Ibadah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu senantiasa beriktikaf pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan sampai Allah mewafatkannya. Berarti ini amalan yang oleh Rasul setiap tahun tidak pernah ditinggal. Nah, begitu. Tapi ada satu kisah. I'tikaf itu kan kalau keluar batal. Iya kan? Itu Rasulullah rela membatalkan i'tikafnya untuk nganter istrinya pulang. Jadi kan rumahnya istri Nabi itu ada beberapa yang jejer masjid, ada beberapa yang sedikit agak jauh. Sedikit agak jauh ke adonan. Nah maka yang istri yang tinggal di rumah yang agak jauh tadi yang nggak mepet masjid itu, mepet masjid enak kali buka jendela. Oh suamiku, bahkan Rasulullah itu kalau i'tikaf kepalanya dimasukkan ke jendela kamarnya Ibunda Aisyah, kemudian sama Ibunda Aisyah disampui, bersihin rambutnya, dikeringkan, nanti dikasih minyak, disisir, selesai masuk lagi Rasulullah. Jadi kepalanya tuh enak kalau begitu ya. Kita di masjid ini istri kita itu mijetin, masya Allah, enak. Nah kemudian istri yang rumahnya agak jauh dari datang, Rasulullah kaget, siapa kamu? Dia bilang saya Sofia. Oh kata Rasulullah, ngapain malam-malam kesini? Ada yang mau tak ceritain. Jadi istrinya Rasul itu Bu tidak pernah segan untuk curhat kepada suaminya. Termasuk Sofia ini kan sering dikerjain dalam tanda kutip oleh Ibunda Aisyah, oleh Hafsah. Itu dikerjainnya apa? Anti ibnatal Yahud. Sampai niki anak ibu Yahudi. Terus awake yo mungil, jangan mungil. Badannya kan mungil begitu, dibilang anaknya Yahudi. Terus nangis datang ke tempatnya Rasul. Lo ganggu terus. Kenapa anak dibilang anaknya orang Yahudi? Apa Rasul katakan? Ya sudah biarin. Ya memang begitu. Masa iso ganti bapak? Ijol gak iso kan? Gak bisa ijol. Tapi apa Rasul bilang? Ya sudah biarkan kok anaknya laki-laki Yahudi, tapi cukup kemuliaan untukmu ketika engkau menjadi istrinya seorang nabi. Ya wes kebayar gitu loh. Sama seperti ibunda kita, Ibunda Saudah, ketika mengikhlaskan malamnya dihadiahkan kepada Ibunda Aisyah. Karena apa? Rasulullah menawarkan cerai kepadanya, bukan karena Rasul tidak suka. Tidak, Rasul itu orang yang paling ngerti berterima kasih, orang yang paling ngerti berbalas budi.
Karena apa? Sepeninggalnya Ibunda Khadijah, siapa yang menjadi istrinya Rasulullah? Saudah. Allah titipkan untuk Rasul perempuan yang betul-betul mateng, dewasa. Sehingga di zaman Rasulullah itu mulai sedih yang luar biasa karena meninggalnya Ibunda Khadijah plus siapa? Paman yang bernama Abu Thalib. Sedih Rasulullah, maka Allah hadirkan perempuan yang dewasa. Jadi perempuan itu bukan fisiknya, bukan kekayaannya, tapi bagaimana dia menenangkannya itu loh. Anda coba buka ceramahnya Ustaz Budi Ashari, keren banget. Perempuan itu setenang malam. Gini. Lantu WKB sama itu. Jadi perempuan itu begitu, harus setenang malam sehingga orang itu istirahat di waktu itu nyaman. Nah ini suami datang mau istirahat, istriku setenang malam. Lalu bujurnya cerewet. Jatuh di aduh, spray tas dibersihin. Gak setenang malam ini serius petir. Nah maka oleh Rasulullah disiapkan seorang istri bernama Ibunda Saudah. Nah maka waktu itu Ibunda Saudah umurnya sudah tidak lagi muda, karena Rasul pun juga sudah tidak lagi muda. Coba saya mau tanya, Rasulullah hidup bersama Ibunda Khadijah berapa lama? 25 tahun. Jazakallah. 25 tahun. Ibunda Khadijah nikah dengan Rasulullah usianya berapa? 40 kan? 40 tambah 25 meninggal 65. Saat itu usianya Rasulullah berapa berarti? 50 tahun. Artinya Rasulullah menikahi Ibunda Saudah yang umurnya juga sama 50. Nah, maka ketika Rasulullah sudah mulai pindah ke Madinah segala macam, Ibunda Saudah semakin melemah. Namanya perempuan ya. Jadi fisik itu terkadang kalau perempuan itu tulangnya itu tidak sekuat laki-laki. Karena perempuan yang melahirkan, yang gendong anak, yang gendong kandungan, maka Rasulullah melihat Ibunda Saudah ini nampak mulai dalam tanda kutip ya, kewalahan untuk mengikuti aktivitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kesian, ditawarin sama Rasulullah, Saudah, daripada kamu capek, daripada kamu kewalahan seperti ini, sudahlah, bagaimana kalau kamu diceraikan saja? Apa kata Ibunda Saudah? Ya Rasulullah, kafani syarafan bi an akuna zaujan Nabi. Cukup mulia untukku itu ketika aku jadi istri Nabi, dan aku kepingin nanti sampai kiamat itu orang tahunya Saudah itu istrinya Nabi. Maka bagaimana? Nah, untuk menghilangkan kelelahanku, dan ini pintar ya, orang mateng sih memang ya. Oleh Saudah jatah malamnya dikasihkan istri Rasul yang Rasul paling seneng di rumahnya dia. Pintar nih, politik ini bu. Wes ya Rasul, coba dikasihkan buat yang lain. Tak kayak Sofia, dia kira-kira biar yang liani ya. Ya Rasul, aku hadiahkan malamku untuk Ibunda Aisyah. Nah maka ketika Rasulullah di rumah Ibunda Aisyah, itu Rasul mesti apa? Itu mesti Ibunda Aisyah ngundang Saudah. Karena ini aslinya malammu. Maka ayo, kamu tak undang ke rumahku, ya sekedar bincang-bincang, santai-santai. Itulah kenapa kemudian akrabnya luar biasa itu antara Ibunda Aisyah dengan Ibunda Saudah. Sing roto aktif berbicara lawan-lawanan itu Ibunda Aisyah dengan Ummu Salamah. Jadi jangan dibayangkan Ummu Salamah itu tua. Ummu Salamah itu nikah sama Nabi itu menjelang 30. Dan cantiknya kayak perawan. Itulah yang disebutkan oleh para ulama sejarah. Kenapa? Salah satu faktor yang menjadikan Ibunda Aisyah itu nampak ingin menghalangi dalam tanda kutip pernikahan Rasul dengan siapa? Ummu Salamah itu perempuan tua ya Rasul, anaknya akeh. Sebenarnya bukan karena apanya, tapi karena apa? Cantiknya luar biasa. Saya pernah ngomong di Baitur Rahmah itu. Jadi kalau Ummu Salamah sampai detik ini beliau masih hidup, itu kira-kira diundang kemana-mana untuk menunjukkan tips awet muda di usia senja. Kira-kira begitu. Itu majelis taklim temanya mek ikut doa ya. Tips awet muda di usia senja. Nah, sudah maka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
itu rela membatalkan i'tikafnya demi mengantarkan istrinya pulang. Siapa istrinya tadi? Sofia. Biar kalau pulang tidak ada apa-apa tak anterin. Padahal Rasul lebih ngerti dibanding kita bahwa keluar dari masjid ketika i'tikaf itu menjadikan i'tikafnya apa? Batal. Ini berarti apa? Suami yang ngerti prioritas. Mana yang harus diprioritaskan antara ibadah ini dan antar mengantarkan istri. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayamin." Setiap Ramadan Rasul itu i'tikafnya 10 hari. Falamma kana al-'am alladhi qubida fi, ternyata pada tahun terakhir yang beliau meninggal dunia, i'takafa 20 yauma, beliau i'tikafnya 20 hari. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, disunnahkan melaksanakan i'tikaf pada bulan Ramadan, terlebih pada 10 hari terakhir pada bulan tersebut. Nah, ini kasih garis bawah sampai titik. Kaum muslimin telah berijma' tentang sunnahnya i'tikaf, dan i'tikaf bukanlah wajib. Jadi hukumnya bukan wajib tapi apa? Sunnah. Itu kasih garis bawah. Kemudian berikutnya, i'tikaf hanya disyariatkan untuk dilaksanakan di dalam masjid. Tidak ada i'tikaf di rumah. Nanti lihat, Ustaz kalau perempuan bagaimana gitu ya? Karena istrinya Rasulullah itu setelah Rasulullah wafat, mereka semuanya apa? Beriktikaf. I'tikaf hanya disyariatkan untuk dilaksanakan di dalam masjid, kasih garis bawah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam suratul Baqarah ayat yang ke-187, wala tubashiruhunna, dan janganlah engkau menggauli mereka, yaitu istri kalian, wa antum aakifuna fil masajid, dalam keadaan kalian itu sedang beriktikaf di dalam masjid. Dan ini adalah dalil bahwa tempat i'tikaf itu adalah masjid. Nah, maka kalau ada masjid yang memang menyediakan tempat i'tikaf untuk perempuan, ya sudah, tidak ada masalah. Iya, karena memang disediakan tempat khusus. Ada tempat khusus. Malah di beberapa pesantren tahfidz Quran untuk putri itu malah ngadain i'tikaf tahunan. Tidak tahu di Malang ada mana? Di Kediri itu ada pondok pesantren tahfidz putri, itu membuka i'tikaf di masjid mereka, karena memang pondok putri ya, di masjid mereka untuk wanita-wanita yang mau beriktikaf. Bayar, dia bayar karena kan harus ada uang makan. Kemudian ya mungkin nanti kalau bajunya kotor tuh mereka nggak perlu nyuci, dikasih fasilitas apa? Laundry segala macam. Kalau ada keperluan segala macam bisa dicarikan orang yang bisa diminta pertolongan. Tolong kok naik ya. Kalau di Malang bisa bagus. Nah, maka Al-Firdaus bikin program i'tikaf Ramadan bersama MT Al-Firdaus. Cari masjid di mana yang kira-kira memenuhi syarat begitu, atau kerjasama dengan pesantren putri, tidak harus pesantren tahfidz Quran ya. Nah, nanti selama di bulan Ramadan itu ibu-ibu bikin agenda i'tikaf Al-Firdaus. Agendanya membaca kitab ini sampai selesai. Agendanya hafalan surat-surat pendek. Agendanya tahsin tilawah, memperbaiki bacaan Al-Quran. Nah, itu bagus, tapi tentu harus dengan seizin siapa? Suami. I'tikaf seorang wanita dan istri mengunjungi suami yang sedang i'tikaf di masjid. Nomor 1, seorang istri boleh mengunjungi suaminya yang sedang beriktikaf baik siang ataupun malam. Jadi yang datang istri boleh didatengin selama memang ada tempat untuk itu. Jangan sampai kemudian di depan banyak orang kelihatan duduk bareng, malah tidak baik ya, malah tidak baik. Dan itu yang kemudian kita cukup sayangkan di akhir-akhir ini,
Justru banyak para ustadz itu yang pameran istrinya. Alhamdulillah, tidak boleh ya. Ya kalaupun nanti dibilang oh itu kan diperdebatkan, ya wis, tapi mantes no awak lah sampai ini sopo, gitu ya. Jangan sampai kemudian istrinya dengan dandanan yang luar biasa, diajak foto bareng, pasang di foto profil, pasang di medsos, itu nampaknya itu kok koyok ya. Kalaupun nanti dia bilang oh itu tidak apa-apa Ustaz, itu begini, ya Ustaz, tapi kok kayak segoro ya, didelok itu gak pantas gitu ya, dilihatnya itu tidak pantas. Apalagi sampai kemudian istri yang pakai jilbab diapain, terus duduknya begini, itu kelapo. Nah, dan yang seperti itu toh, itu gak usah dibesar-besarkan juga ya. Ya sudah, itu pilihannya. Cuma kalau untuk panjenengan saya bilang lebih bagus tidak, lebih bagus ya. Termasuk mohon maaf ya yang datang ke rumah kami kemudian ketemu istri kami, tidak usah fotonya dipasang di status. Kesian karena istri saya kan tidak cantik ya, nanti dia malah sudah buka ayu. Padahal ayu, standar cantik saya itu tinggi. Sudah dengerin. Seorang istri boleh mengunjungi suaminya yang sedang i'tikaf, baik siang maupun malam. Tapi ingat, banyak sekali persyaratan dan pertimbangannya. Nomor satu, kalau malam nanti istrinya balik, khawatir terjadi fitnah. Iya, kecuali zaman seperti sekarang, dianterin anaknya pakai kendaraan segala macam sih aman. Yang kedua, kalau tidak ada tempat yang memungkinkan untuk suami menemui istri, nanti malah jadi tontonan orang lain juga tidak baik, begitu ya. Dan yang ketiga, jangan sampai malah ganggu konsentrasi suami. Ini suamimu sedang i'tikaf, konsentrasi mengejar Lailatul Qadar, jangan kemudian diganggu. Mas, aku lo riyoyon kok kepingin nang sama ibu, Mas, ya apa ya, bila sampai riyoyon di gini. Wah, aku mau dia ya Allah, mak, ini salah mama. Dan perempuan begitu, perempuan itu ketika suami sudah bilang tidak boleh, dia itu nurut. Tapi ayolah mak, yo mosok mak. Akhirnya suami itu mengingmali kayak apa ya? Biasa jenis luwe terpaksa juga. Di masjid, dan suami boleh mengantarkan istrinya sampai pintu masjid. Artinya suaminya dalam keadaan tidak sampai keluar dari masjid. Lihat ini, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu taala anha berkata, ketika Nabi SAW sedang beriktikaf, aku datang mengunjunginya pada malam hari. Lalu aku pun mengajaknya berbincang-bincang, bijak ngobrol. Ya namanya istri ya, tidak ada teman ngobrol ya apa. Kalau sekarang enak kalau HP, bisa ketika dia malam mau tidur telepon, Mas, mang ini selesai. Zaman dulu kan tidak. Lalu aku pun mengajaknya berbincang-bincang. Kemudian, dan kalimat mengajaknya berbincang-bincang ini artinya jerul. Artinya bagaimana seorang suami yang memang benar-benar meladeni istrinya untuk omong-omongan. Yang terkadang dunianya suami dengan dunianya istri itu kadang-kadang gak klop, sehingga omongan istri itu didengarkan oleh suami seperti ini makhluk planet lain sedang ngomong. Ngomong apa ini? Ini makhluk dari Mars atau bagaimana? Tapi ya sudah, Rasulullah itu betul-betul mendengarkannya. Dan ini juga ada isyarat bahwa memang perempuan itu suka apa? Suka ngomong. Perempuan itu angel kalau ngempet. Maka jangan sama panjenengan, sama istri saja. Saya kalau ada rahasia gak cerita. Apalagi sampai nikah lagi atau segala macam, bahaya. Tidak, misalkan ada iki loh, aku petuk mangkoncoku taklim, lagi bojone wis loro. Nah, itu saya tidak akan cerita karena walaupun saya katakan sopo bang, ojo wis, itu gak boleh, itu malah penasaran deh. Nah ini, mumpung saya ini, ibu-ibu ini kadang-kadang ada penyakit ini. Tapi mumpung saya didik gampang diobati. Begini, ketika panjenengan tidak kepingin cerita tentang nama orang yang mau diceritakan dalam cerita panjenengan, maka jangan cerita sama sekali. Daripada orang yang diceritani malah apa?
Penasaran. Contoh, ini kejadian sama kami di Pati. Ada kami datang ke rumah teman kami yang di SDO sana, kemudian istrinya cerita, ini loh Ustaz, ya Allah Ustaz, teman deket antum ada yang nikah lagi Ustaz, suaminya sedang, padahal istrinya sedang hamil loh Ustaz, itu istrinya nangis, udah mau dia nikah, tetap nikah, sopo mbak, wis salah, nanti Ustaz juga tahu, kebun besar, Lha memang gak belum cerita jenengnya aja diceritakan sama aku. Loh, ini serius Bu, betul apa enggak? Akhirnya saya mikir, apalagi ada clue-nya. Clue-nya apa? Temen deket, mikir saya. Iki. Tapi bojone gak menteng. Iki bojone menteng, tapi dia bojo siji gak tau dia apa-apa, mosok kaki loro. Iki penasaran gak so turu akhirnya. Nah, itu pelajaran Bu. Kalau memang panjenengan gak mau cerita siapa orangnya karena takut ghibah, ya wes ojo nambahi dosa, wes ghibah semi. Karena gak ada namanya. Plus bikin orang lain apa? Gemes saya kayak gitu. Pernah ngerasain gak kayak gitu? Penasaran gak? Dan mau penasaran itu paling gak enak. Apa mana ini? Kirim WA, kalau sempat kewocok, ya hapusnya tuh. Ya Allah. Itu gak di WA, tak telepon. Kan nulis apa gimana? Gak penting kok Ustaz. Ngomong hapus kan, penasaran gitu. Ustaz gak penting itu Ustaz, tapi saya tidak jadi. Tambah penasaran. Kenapa gak penting kok hapus? Sudah. Kira-kira begitu yang ingin saya sampaikan ya. Ini curhat tapi penting buat panjenengan. Termasuk ngilangin centra biru. Oh, bosnya nanti apa? Cek gak konangan, bila harus diwocok gak dibales. Dosa sampean. Terus gak bales dosa, goroi uang bisa juga konangan tambah dosa sampean. Gede dosamu, rokok. Astagfirullahaladzim. Maka lihat, kata Ibunda Sofia, ketika aku berdiri untuk pulang, apa yang terjadi? Maka Rasulullah berdiri bersamaku untuk mengantarkanku. Masya Allah, lihat perhatian seorang suami kepada istrinya. Padahal sunnahnya itu istri yang mengantarkan suami ketika dia mau berangkat kerja kan? Tapi Rasulullah itu orangnya adil. Ada hak, ada kewajiban. Aku senang kalau sama istriku diantar sampai pintu. Maka aku akan mengantarkan istriku ketika dia pergi juga sampai tempat yang dia inginkan. Bagus ini istri saya, Masya Allah. Walaupun saya sudah di mobil, kok coba tak buka Joharno, tapi dia itu nunggu yang tanya ke lawan. Kan tak buka belas aja. Sadis. Sofia, dan itu tidak bohong, serius. Sofia tinggal di rumah Usama bin Zaid. Di tengah jalan lewat dua orang dari kaum Ansor. Ketika keduanya melihat Nabi, mereka mempercepat jalannya. Paham gak? Jadi ketika Nabi sedang mereka lihat kok jalan sama perempuan, mereka khawatir, waduh ini kok Nabi Muhammad merasa tidak enak hati, saya dikira ngonangi atau yang lain. Maka orang dua itu langsung mempercepat, pura-pura gak ketok, lanjut melayu. Kalau perempuan malam gak malah diparani. Masya Allah. Ini benar itu nana. Maka Rasulullah mengatakan kepada dua orang itu, tunggu sebentar. Wanita ini adalah Sofiyah binti Huyai. Keduanya berkata, Subhanallah ya Rasul, kami tidak akan curiga kalau sama panjenengan itu tidak perlu panjenengan ceritakan ini Sofiyah. Kami tidak mungkin punya pemikiran yang buruk. Kemudian Rasulullah bilang apa? Inna syaitan yajri minal insan majrad dam. Karena setan itu melewati tubuh manusia seperti aliran darah. Wa inni khasyitu an yuqdhifa fi qulubikum syarra. Dan aku khawatir kalau setan tadi meniupkan sesuatu ke dalam hati kalian. Memang Rasulullah bersombong. Kalau istrinya kok kudu. Nah, khawatir itu. Nah, berarti di sini ada apa pelajarannya Bu? Nomor 1, sebelum terjadinya buruk sangka lebih bagus dijelaskan.
Saya pernah digituin sama ibu-ibu di Kediri. Cerita ke istri saya, anu loh Mbak, kemarin saya lihat Ustadz Rifki di Malang makan ketan sama perempuan rok pendek. La haula wala quwwata illa billah. Tawaran, kalau ente lihat saya sama perempuan rok pendek, kenapa gak datengin saya? Tak tuil pun enggak. Tak sampun nih. Karena tidak masuk akal bu. Saya ini na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan. Amin. Kalaupun niat yang seperti itu bukan di Malang. Di Malang nang pasar, Ustadz Rifki ngisi bensin, Ustadz Rifki. Mana lagi masuk MOG, Ustadz Rifki. Aduh di MOG soalnya jamaah pengajian. Masuk rumah sakit tuh, Ustadz, siapa yang sakit? Masuk pakai mangan ketan di Malang, pakai sama perempuan rok celana. Wah, rating bisa turun. Nah itu terus saya tanya, sampai lihat saya di mana? Oh, anu Ustadz itu loh, teman saya kok Ustadz. Mulai bulan dari biasa perempuan, takon lihat didedes lah mana. Lah iya, saya teleponin temenmu. Loh, enggak Ustadz tapi, Ustadz lupain. Kok enak orang-orang ngomong lupain bojoke semerang lu sewengi gimana? Tiba-tiba Anda ngomong lupain. Nah maka jangan sampai kita biarkan orang itu punya peluang suudzon sama kita. Maka kalau ada sesuatu jelasin aja. Kalau memang Anda jalan dengan istri, ya tidak perlu takut ketahuan kan? Kalau takut ketahuan, ini Rasulullah tunjukkan agak wedi. Wong sing mlaku siapa? Istriku. Nah maka orang itu kalau wedi konangan, itu mesti ada sesuatu yang kurang baik, dan itu sesuai hadisnya. Kebaikan itu apa sih? Matma'an nabihi qulubukum. Apa yang bikin hatimu tenang. Keburukan itu apa? Sesuatu yang bikin hatimu tidak tenang. Wa karihta an yattali'a alaihin nas. Dan sampean khawatir lah iki ketemon. Nah itu namanya keburukan. Ada di zaman tabi'in seorang ulama, ulamanya ini buta. Kemudian ketika ulamanya mau pulang dari majelis taklim, dianterin sama muridnya yang pincang. Jadi ulamanya buta, muridnya pincang. Maka ulamanya bilang apa? Siapa kamu yang mau nganterin saya? Dibilang fulan al-a'raj, muridmu si fulan yang pincang. Apa kata ulamanya? Lah, cariin yang lain. Jadi si pincang rada tersinggung. Loh kenapa? Emang saya gak bisa jalan? Dibilang, bukan masalah kamu gak bisa jalan. Saya khawatir gara-gara kita berdua orang lain dosa. Nanti kalau orang lain melihat kita, omongannya apa? Loh, wong pincang diganti, dituntun wong pincang, itu tidak baik. Nanti mereka berdosa gara-gara lihat kita. Wes, carikan saja orang lain yang tidak membuka pintu dosa buat orang yang melihat. Akhirnya muridnya ngerti, oh nggih kalau gitu tidak apa-apa. Jadi ingat bu, jadi bukan cuma kita takut diri kita berdosa, tapi kita takut karena kita menyebabkan orang lain berbuat dosa. Orang lain kalau suudzon sama kita tidak jadi masalah, betul enggak? Tapi saat cendek, ya suudzonnya benar, gak benar. Dosa, maka lebih bagus murid itu sing apa adanya. Nikah lagi aja, gak usah sok-sokan. Gak apa-apa. Bukan aib, tidak ada aib. Mau nanti kemudian Allah takdirkan pernikahannya yang kedua tidak panjang, a'azzanallahu iyyakum nasallallahu alaihi wasallam. Ya sudah, kalau saya kayak bahan geneman takdir, mau apa sampean? Enggak perlu dirapi, mau rapi. Nah, maka di sini pada poin yang pertama jelas istri boleh mengunjungi suami yang sedang apa? I'tikaf. Ingat ya, mengunjungi, bukan berhubungan suami istri. Yang kedua, seorang wanita boleh beriktikaf bersama suaminya atau sendirian. Berarti perempuan boleh tidak iktikaf? Boleh. Hukumnya apa? Sama seperti iktikafnya laki-laki, hukumnya sunnah. Tapi tentu kalau untuk perempuan ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi. Kalau laki-laki amat, seperti nanti keluarga yang di rumah yang ditinggal tidak akan kekurangan. Dia siapkan persiapan untuk nanti lebaran bagaimana. Kan iktikaf itu sunnah pulangnya ba'da sholat id. Bukan malam takbiran, bukan. Ba'da, gak usah awal. Itu yang pas. Jadi yang maksimal itu berangkatnya menjelang malam 21,
Berarti maghrib malam 21 itu di masjid. Jadi buka puasa hari ke-20 itu usahakan buka puasanya di mana? Di masjid sudah. Karena azan maghrib masuk malam keberapa berarti? 21. Jadi maghrib malam 21 Anda sudah di masjid dan pulang setelah sholat Idul Fitri. Nah, kalau laki-laki itu siap anaknya, siapkan istrinya makan. Saya mesti ngomong juga sama ibu-ibu, kalau puasaan itu siapkan semua kebutuhan Idul Fitri sebelum Ramadan. Sehingga ketika Ramadan panjenengan sudah aman, wis gak kepikiran tuku klambi gaya anakku, kok di mall rame ngrungokno musik, nanti melihat perempuan yang tabarruj segala macam, nanti merusak posoku. Selesaikan sebelum Ramadan. Bahkan kalau perlu nyiapin kue, ngecat rumah, ganti korden segala macam, kalau perlu dibikin sebelum Ramadan. Ya disesuaikan, artinya disesuaikan. Kalau perempuan banyak syaratnya. Aisyah radhiyallahu taala anha menuturkan, anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam kana ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan. Adalah kebiasaan Rasul itu beriktikaf pada 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan. Hatta tawaffahullah, sampai beliau meninggal dunia. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Setelah meninggalnya Rasulullah, maka istri beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhunna, mereka beriktikaf. Kemudian istri-istrinya juga melakukan i'tikaf setelah beliau meninggal dunia. Kasih garis bawah. Syekh Albani itu sampai akhir. Syekh Al-Albani berkata, banyak orang mencela Syekh Albani, itu orang tidak tahu diri. Orang tidak tahu diri. Oh, tukang jam kok jadi ahli hadis. Loh, orang yang nampaknya gila kalian bilang wali kok. Iya enggak? Orang yang nampak zahirnya seperti orang gila yang tidak pakai baju, mereka boleh bilang wali. Lu maksud tukang jam tidak bisa kita bilang ahli hadis, apalagi memang beliau betul-betul menguasai bidang itu. Jadi jangan gampang terpancing dengan yang isu-isu seperti itu. Ojo memang. Cukup kalaupun lewat di beranda Facebook, cukup dibaca saja, gak usah dikomen, gak usah di-share, gak usah dibantas, lewatin. Bahkan kalau perlu teman-teman kita yang merusak mood kita di medsos itu, hilangkan dari pertemanan. Lalu pokoknya dengan pakai medsos lah kepingin seneng, untuk mencari seneng, seru-seruan, kan begitu. Lalu sih ngaco gua pikiran mana. Lama seperti istri, kita beristri itu kepingin bahagia. Orang sih ganggu. Syekh Albani berkata, enggak, jangan. Kalau untuk istri dan suami harus sabar. Karena orang yang datang itu boleh jadi dia menuntut kita untuk bersyukur, dan boleh jadi menuntut kita untuk sabar. Dan mesti ada dua sisi ini kan. Kok mungkin sabar terus, aku Ustaz mulai ijab kabul gak tahu seneng. Loh, anakmu papat loh. Lah yo iku Ustaz khilaf kok anak papat. Ada serius perempuan baru-baru ini, tidak lama, baru-baru ini anaknya 3, minta pertimbangan dia mau cerai sama suaminya. Dibilang saya tidak pernah bahagia Ustaz. Nikah berapa lama? Saya nikah sama dia udah 12 tahun. Oh, sudah punya anak? Sudah Ustaz, anak saya 3. Yang paling kecil baru lahir. Kenapa alasanmu cerai? Orang nikah itu kan pengen bahagia Ustaz. Saya tidak pernah bahagia. Ya, tapi gak tak jawab. Artinya maksud saya ngomong, maksud gak bahagia tak betul. Tapi jerone hatiku batin. Kok iso gak bahagia 12 tahun itu kan ajaib. Sementara manusia itu sak jahat-jahatnya ya si ono nyeneng-nyeneng nongi lah ya. Gak masuk akal. Maka kalau sama suami atau istri harus sabar. Syekh Albani berkata, hadis tersebut menjadi dalil. Itu kasih garis bawah Bu ya. Yang memperbolehkan, ingat ya, memperbolehkan, gak nuntut, artinya gak mengharuskan. Yang memperbolehkan wanita untuk melakukan apa? I'tikaf. Namun kasih garis bawah terus, kebolehan tersebut terikat dengan izin dari siapa?
Walinya. Kalau dia belum nikah, walinya siapa? Ayahnya. Kalau dia sudah menikah, walinya siapa? Artinya yang bertanggung jawab untuknya itu adalah suami. Kenapa? Kalau janda, nah, kalau janda saya rasa yang penting aman saja, tidak memunculkan fitnah. Tidak memunculkan fitnah. Karena kalau saya lihat, mohon maaf ya, perempuan yang tidak bersuami itu kemungkinannya dua. Yang pertama sudah tidak mengkhawatirkan karena mungkin karena faktor usia, dia ditinggal suaminya mungkin sudah umurnya sudah 57, 62, itu tidak mengkhawatirkan terjadinya fitnah. Dan ada janda yang memang dia ditinggal suami dalam keadaan masih muda, baru umur 32, bahkan yang 24, 41. Nah, itu yang kemudian ini lebih bagus dihindari karena khawatir nanti malah jadi masalah gitu loh. Dan saya sampaikan Bu ya, tolong Bu, kalau ada di antara panjenengan yang sudah ditinggal suami karena meninggal atau takdir Allah karena cerai, tolong ojo gampang-gampang mau dinikah siri jadi istri kedua. Ini saya nasihatkan betul-betul. Jangan gampang-gampang mau dinikah jadi istri kedua. Bukan saya tidak ngomong tidak boleh loh ya. Saya ngomong jangan gampang-gampang. Kenapa? Karena mereka itu yang gampang no panjenengan ketika panjenengan dianggap sudah janda. Kemudian apalagi jadi istri kedua tanpa sepengetahuan istri pertamanya, itu panjenengan dipandang sebelah mata sama dia. Panjenengan dipandang sebelah mata, Allah pengen itu gampang. Boleh bodoh gak terima tak pegat. Sakar bukti. Tidak boleh begitu. Nikah itu sesuatu yang sakral. Nikah itu sesuatu yang besar. Nikah itu sesuatu yang dahsyat. Tidak boleh serondo yang entek, tetap panjenengan harus jual mahal. Jangan sembarangan. Jadi saya ngomong, ya Allah, gemes saya. Iya, banyak kejadian. Dijadikan istri kedua dalam keadaan istri pertamanya tidak tahu, kemudian dizolimi si istri kedua ini. Dalam keadaan si istri kedua ini gak wani ngomong gara-gara si istrinya suami itu yang pertama tidak tahu. Kuatir kalau dia speak up. Kuatir kalau dia ngomong nanti akhirnya istrinya tahu malah runyam. Kesian, zalim ini. Jangan, tolong. Sudahlah Bu, jodoh itu di tangan Allah kan. Panjenengan gak usah terlalu merendahkan diri untuk ya tidak apa-apa, walaupun datang cuma seminggu sekali, tidak apa-apa. Pertama tidak apa-apa, suwe-suwe nangis sambil. Jangan. Cari yang jelas-jelas saja ya. Kalaupun Allah takdirkan tidak dapat suami sampai meninggal setelah panjenengan ikhtiar, ya sudah, panjenengan dapat pahala sabar, dapat pahala husnudzon kepada Allah, dan yang minimal Anda tidak disakiti 2 kali. Berat menjadi istri kedua. Mana kan? Kremus sampai semester pertama. Ini saya ngomong seriusan dulu. Ini saya ngomong seriusan karena gelagat ke arah situ di dunia taklim ini banyak. Maka tolong panjenengan jaga harga diri, jaga marwah, jaga wibawa. Lihat anak wong datang mau jadi istri kedua, mau syaratnya istri harus tahu dan dia datang ke rumah. Selesai. Oh, nggak perlu istri tahu. Kau usah, kamu tak boleh lihat. Gak kurang ngayu aku, sing kepingin gak aku bisa pakai. Iya, karena laki-laki yang sudah meremehkan panjenengan dia pantas diremehi. Lu mau panjenengan diremehkan dalam keadaan mau menikahi panjenengan, istrinya dia tidak tahu terus bilang, tapi anu ya belum tentu seminggu sekali. Oh nggak apa-apa, yang penting saya punya suami. Itu meremehkan Anda, dan laki-laki semacam itu pantas diapain? Pantas diremehkan, ngerusak itu. Nomor 1 dengan izin dari siapa? Walinya. Nomor 2 amannya dia dari fitnah dan khalwat dengan kaum laki-laki. Berarti yang kedua ini apa Bu? Berarti yang kedua ini kalaupun di masjid
Panjenengan harus betul-betul pilih masjid yang di masjid itu sudah dirapikan sedemikian rupa, mana tempat untuk akhwat yang sama sekali tidak ada interaksi dengan ikhwan, dan mana tempat dengan ikhwan yang gak bisa genit-genitan dengan akhwat. Jadi ada masjid itu ada misalkan di lantai 2 semuanya akhwat, dan di lantai 2 itu ada toiletnya, ada kamar untuk ganti pakaiannya, ada makanan yang dikirim ke sana. Lantai pertama hanya untuk laki-laki, dan akses naiknya itu harus dibatasi. Sudah, ini di tangga di sini tidak boleh masuk, harus akhwat. Nah, itu ada yang seperti itu. Kemudian lihat Bu, berdasarkan kepada dalil yang menerangkan hal itu, kaidah usul fikih Anda baca itu, dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Dar'ul mafasid itu mencegah terjadinya kerusakan. Maksudnya apa Bu? Mencegah terjadinya fitnah. Rusaknya perempuan dikarenakan keinginannya iktikaf. Karepe iktikaf, karepe ibadah, karepe mencari Lailatul Qadar. Lah kok di masjid malah lirik-lirikan, dulu-duluan. Nah, maka mencegah datangnya kerusakan muqaddam itu lebih diutamakan, lebih didahulukan ala jalbil masalih dibanding untuk menarik maslahat. Artinya apa? Kalau memang Anda mau narik maslahat lewat i'tikaf, tapi ternyata ketika Anda kepingin narik maslahat lewat i'tikaf tadi dikhawatirkan ada mudarat yang bakal masuk, maka menghindari mudaratnya itu diutamakan. Berarti Anda gak usah melok i'tikaf. Jadi kira-kira begitu. Berarti nomor 1, kalau perempuan mau i'tikaf, yang pertama harus mendapatkan izin dari wali kalau dia sudah menikah atau dia seorang anak dari laki-laki yang dianya belum menikah. Yang kedua, tempatnya harus tempat yang betul-betul aman, nyaman, dan betul-betul terkondisikan untuk tidak sampai terjadi khalwat dengan laki-laki. Yang C, i'tikaf bisa batal karena keluar dari masjid tanpa keperluan. Jadi kalau ada uzur, ada hajah itu kepentingan, keperluan, maka dia boleh keluar. Maka sampai waktu kami di Jakarta dulu, ada tempat-tempat i'tikaf itu yang jamaah dokternya ngepos di situ. Jadi ada jamaah masjid yang jadi dokter itu ngepos. Jadi kalau jamaah yang sakit, ini tidak perlu keluar masjid, tinggal masuk ruang takmir, nanti dokternya praktek di situ. Walaupun kadang-kadang tidak ada yang sakit sih, tapi kan sekedar untuk apa? Untuk persiapan, antisipasi kalau ada yang sakit. I'tikaf bisa batal karena keluar dari masjid tanpa keperluan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza i'takafa yudni ilayya ra'sa. Rasulullah itu ketika i'tikaf, Rasulullah itu mendekatkan kepalanya kepadaku. Ini romantis banget. Fa urajjiluhu, kemudian aku menyisirnya. Wa kana la yadkhulul baita illa li hajah, dan Rasul tidak masuk ke rumah kecuali untuk keperluan hajah. Berarti apa? Rasulullah mencontohkan berarti i'tikaf tidak boleh keluar dari masjid. Bahkan Rasulullah itu ketika rambutnya perlu dirapikan, itu Rasulullah tidak masuk rumah. Rasulullah sekedar mendekatkan kepalanya ke arah Ibunda Aisyah, kemudian oleh Ibunda Aisyah dibersihkan, dikeringkan, diberi minyak, dan kemudian disisir. Karena apa Bu? Zaman dulu Bu, jangan dibayangkan seperti sekarang. Ada shampoo, kemudian rambutnya orang itu rotor-rotor rapi-rapi. Ya, zaman dulu kan sampai Rasul bilang, barang siapa man kana lahu sya'run falyukrimhu, barang siapa yang Allah anugerahkan kepadanya rambut yang indah, hendaknya dia muliakan. Apa arti dimuliakan itu? Ya dirawat. Terus Rasulullah mengatakan, barang siapa kepingin cukur sekalian semua, artinya cepat menisan, atau barang siapa ingin memanjangkan, wis yang panjang sekalian. Nah, sehingga dalam satu riwayat kan rambut Rasulullah SAW itu sempat panjangnya seberapa? Sebahu kan? Dalam riwayat yang lain telinga gitu, artinya rambutnya panjang, tapi rambutnya bagus, rapi,
bersih. Nah itu maka ketika Rasulullah merasa perlu untuk membersihkan rambutnya, Rasulullah mendekatkan kepalanya kepada ibunda Aisyah, kemudian ibunda Aisyah yang apa? Membersihkannya dan menyisirnya. Itu kasih garis bawahnya sampai titik. Orang yang melakukan i'tikaf, dia harus menetap di dalam masjid dan dia tidak boleh keluar dari masjid kecuali memang ada keperluan atau karena alasan biologis dan syar'i. Jadi kalaupun Anda keluar tetap batal. Iktikafnya apa? Batal. Tapi Anda boleh kembali mengulang awal niat iktikafnya. Misalkan penting banget, misalkan Anda sakit dan Anda perlu betul-betul berobat, dan di tempat itu nggak ada orang yang ngerti medis, maka Anda keluar ke dokter dulu. Dan itu iktikafnya bukan tidak batal, iktikafnya apa? Batal. Tapi nanti ketika Anda masuk, Anda mengulangi niat iktikaf. Contoh nyata yang pertama seperti makan, minum, mengambil pakaian tambahan ketika cuaca semakin dingin dan buang air. Itu semua adalah keperluan yang harus dilakukan karena alasan kebutuhan biologis ini di masjid yang tidak tersedia. Zaman dulu kan begitu, kalau sekarang ada kamar mandinya, bahkan ada sebagian masjid yang menyediakan spon buat tidurnya, bahkan ada masjid yang sampai menyiapkan laundry pakaian untuk peserta iktikafnya, bahkan ada sebagian masjid yang menyiapkan selimut. Dan itu tidak aib. Oh iktikaf kok bawa kasur, bawa selimut, tidak aib. Kenapa? Justru harus bawa. Supaya apa? Nanti kalau tidur saya nyaman, ibadahku kuat. Daripada tidak bawa selimut, tidak bawa kasur, tidak bawa bantal, tidak bawa guling, kan nampaknya aib. Ya aku saya kata iktikaf mau pindah turu kan gitu. Nah, tapi justru itu yang saya lebih condong. Menisan lek turu sing enak. Sehingga nanti ketika kamu bangun, fisik sudah seger. Wong turu itu pokok enak betul ya. 2, 3, 4 jam itu lego. Pokok enak ya. Cuma sayangnya kan kadang-kadang kita tuh tidur gak iso enak nemen, gak iso kadang-kadang seketangin. Ya kan kadang-kadang malik, ngana, ngiri, bahkan kadang-kadang kita terganggu dengan pipis di malam hari. Hati-hati ya, yang sering pipis di malam hari perlu cek. Kadang-kadang orang yang banyak pipis di malam hari itu ada kemungkinan diabetes. Ada kemungkinan. Mudah-mudahan aman. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka ketika keluarnya untuk keperluan yang biologis dan syar'i maka boleh. Contohnya makan, minum. Sekarang masjid ada. Mengambil pakaian tambahan, ada laundry, ada handphone, dan buang air. Sekarang masjid juga ada kamar mandinya. Itu semua adalah keperluan yang harus dilakukan karena alasan kebutuhan biologis. Sedangkan contoh yang kedua seperti mandi junub, sama masjid zaman dulu ya, tidak ada tempat untuk mandinya. Maksudnya mandi junub di sini apa? Ya namanya laki-laki normal, setelah mungkin dia sholat 7 hari di masjid, dia tertidur kemudian dia bermimpi atau berwudu, maka itu adalah sesuatu yang harus dilakukan karena alasan syar'i. Karena zaman dulu normalnya wudu itu kan keluar dari sumur, nah maka dia kembali setelah dalam keadaan sebelumnya keluar. Kalau uzurnya seperti itu maka tidak membatalkan i'tikaf. Dengan demikian, kasih garis bawah sampai titik. Dengan demikian, jika seorang mu'takif, orang yang i'tikaf, keluar dari masjid tanpa keperluan, maka i'tikafnya apa? Batal. I'tikaf juga bisa batal karena hubungan suami istri. Sebagaimana Allah terangkan dalam Al-Quran, tapi sekarang nampaknya tidak ya. Bukan tidak batal, tapi tidak ada. Karena kan tidak bercampur dalam satu masjid, atau bahkan kadang-kadang kalaupun di satu masjid yang sama tapi tempatnya kan juga dipisah. Jadi begini Bu, ini saya jelaskan seperti yang dituliskan oleh para ulama dalam kitab mereka. Ada suami istri iktikaf di masjid yang sama, kemudian malam hari bulan Ramadan, suami istri yang tidak iktikaf, boleh tidak hubungan suami istri? Yang tidak iktikaf boleh. Tapi kalau mereka iktikaf, walaupun tempatnya memenuhi syarat, di masjid itu tempat yang memenuhi syarat, ada ruangan khusus segala macam, pokok bagaimana lah.
ada tempat untuk kemudian memungkinkan dia hubungan suami istri, maka tidak boleh. Walaupun malam, walaupun tidak ada yang lihat, walaupun tidak akan mengganggu jamaah yang lain. Kenapa? Karena i'tikaf itu salah satunya menjauhi istri. Maka salah satu dalil ketika Rasul masuk 10 hari terakhir Ramadan apa? Syadda mi'zaro, ikat pinggangnya dirapeti. Anda ngerti tidak arti awal ikat pinggang dirapeti? Itu bukan kuat, bukan. Orang Arab itu kan zaman dulu juga pakai kain atas, pakai kain bawah. Maka ketika mereka itu ada butuh dengan istrinya, itu kainnya nggak diikat, sehingga mohon maaf ya, melepasnya itu mudah. Nah maka kinayah, kiasan mengikat ikat pinggang itu artinya kayak bisa dibuka, angel kalau ada keperluan dengan istri pun susah. Nah maka yang diartikan oleh para ulama mengikat ikat pinggang itu adalah menjauhi istri. Nah maka kalau panjenengan iktikaf bersama istri, tidak boleh hubungan suami istri karena iktikaf panjenengan bisa batal. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Janganlah kalian mencampuri mereka dalam keadaan kalian beriktikaf di dalam masjid. Abdullah bin Abbas berkata, kasih garis bawah, apabila orang yang beriktikaf berjima, maka batallah iktikafnya. Jadi yang pertama tadi, iktikaf itu disyariatkan, begitu ya. Yang kedua, bolehnya seorang wanita mengunjungi suami yang sedang i'tikaf, dan perempuan juga boleh i'tikaf dengan 2 syarat. Syarat yang pertama mendapatkan izin dari wali, syarat yang kedua tempatnya memenuhi syarat, tidak ada ikhtilat atau yang lain. Kemudian i'tikaf bisa batal karena keluar masjid tanpa keperluan. Kalau keluarnya keperluan yang mendesak, uzurnya syar'i, maka iktikafnya tidak batal. Tapi ketika masuk mengulangi niat. Tapi kalau keluarnya bukan untuk uzur yang syar'i, maka iktikafnya menjadi batal. Ustaz, kalau batal apakah oleh bagaimana? Ya boleh. Cuma Anda sudah tidak dianggap iktikaf 10 hari penuh. Sekarang yang terakhir, nazar untuk melaksanakan iktikaf di masjid pada bulan Ramadan dan lainnya. Maksudnya begini, siapa yang bernazar untuk beriktikaf meskipun 1 hari, maka ia wajib menunaikan nazarnya tersebut. Sebagaimana yang disabdakan oleh An-Nabi SAW, man nazara an yuti'allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, barang siapa yang bernazar untuk istri saya protes. Saya kan pasang status foto di Surabaya kemarin. Dia dengerin pengajian saya, mungkin saya bilang jangan pajang foto. Lalu dia bilang, kenapa kok kamu pajang foto ini? Aku gak boleh kok pajang. Ini perempuan. Perempuan itu makar. Perempuan itu protestan. Nah kalau ada aliran Islam Protestan itu pemimpinnya perempuan. Bedo lanang dek wedok kalau diprotes. Dengerin. Sudah begitu. Jadi barang siapa yang kemudian dia niat, bukan niat, nazar, beda ya. Nazar itu apa? Aku nazar gitu. Le anakku lulus, aku katanya nyumbang masjid semen sak-sak. Aku nazar, le ibuku sehat, ibuku tidak jak umroh. Nah, kalau sudah nazar itu beda dengan niat. Kalau niat itu kalau tidak terlaksana tidak apa-apa. Bahkan dia mendapatkan pahala dari pahala niat. Tapi kalau nazar harus ditunaikan. Nah sekarang begini, orang kalau sudah nazar kemudian ternyata nazarnya tidak mampu ditunaikan. Dan Rasulullah
begini. Barang siapa bernazar untuk taat kepada Allah hendaknya dilakukan. Tapi barang siapa bernazar untuk maksiat, maka Rasul bilang jangan dilakukan. Tapi wis kadung nazar, berarti ada sesuatu sumpah yang harus dia tunaikan kan? Ternyata sumpahnya tidak terlaksana, maka ada kafarah. Ada kafarah penebus nazar yang tidak terlaksana. Nomor 1 banyak dengan tulis. Jadi kalau sempat dulu pernah punya nazar apa gitu ya, ternyata tiba gak oleh, maka nazarnya dibatalkan. Membatalkannya dengan apa? Ada kafarah. Nomor 1 membebaskan budak. Gak ada budak sekarang. Maka nomor 2 memberikan makan atau pakaian kepada 10 orang miskin. Ini bukan makan dan pakaian ya, makan atau pakaian. Jadi boleh panjenengan ngasih makan kepada mereka, kepada 10 orang miskin. Kira orang sego sak bungkus. Ya gak usah ngomong mbak ini nadarku, ini tak batal, no ini kafarohnya. Nggak, ya sudah panjenengan kasih saja, niatkan di dalam hati. Atau pakaian. Jadi panjenengan punya gamis di rumah yang masih baru-baru, atau bahkan bekas pun tidak apa-apa, yang penting pantas loh ya. Jadi tolong jangan ngasih orang sesuatu yang panjenengan sendiri ketika dikasih tidak senang. Jangan ikut nyeir. Jadi panjenengan itu bukan ngasih tapi nitip nuntut buat no. Iya tidak pantas bu. Jadi tidak boleh begitu. Kalau ngasih orang itu sesuatu yang ketika orang itu dikasih dia lego, senengi. Nah itu maka anda akan dapat kelegoan hati yang sama seperti dia. Tapi dengan ini seseorang, saya punya pengalaman waktu meletusnya kelut 6 tahun berapa tahun yang lalu itu 7 tahun yang lalu itu kita kan buka posko bantuan, banyak barang datang dan kita mengkhususkan posko itu untuk anak-anak. Jadi kita tidak nerima beras, tidak nerima telur, kita nerima susu, biskuit, mainan, pakaian anak gitu. Karena banyak ketika bencana seperti itu anak-anak yang kesian, maka ada trauma healing. Ngerti nggak trauma healing? Ya, bagaimana diterapi untuk menghilangkan rasa takutnya, menghilangkan traumanya sudah. Maka karena bantuan banyak, ya wes lah diterima saja. Ada yang ngirim telur rong truk dari Blitar, masya Allah. Orang Muhammadiyah Blitar, Pak Sis namanya. Dia mengirimkan kepada kami itu telur 2 truk. Langsung saya buka di pinggir jalan, gak usah melbu gudang saja. Ambil, siapa yang mau ambil? Oh ini bantuan dari orang. Tentu orangnya kepingin bantuannya segera bang. Tersalurkan. Kita ini kadang-kadang gaya tok bantuan dikei wong tapi dimpet. Kok itu gimana nih? Iki wongnya selalu kepingin oleh pahala. Dan orang itu juga yang ngambil gak mungkin gak butuh. Ini keadaan bencana. Taruh pinggir jalan, jumpa. Siapa mau ambil? Silakan. Bawa kresek masing-masing. Seneng orang kan ambil segala macam. Nah kemudian salah satu yang kami dapat tuh pakaian. Kalau zaman dulu kan menerima baju bekas, sekarang kan diganti baju layak pakai. Itu bu, subhanallah, nangis jerunnya hati. Kita lihat kok tego sampai ngekno kelambi kayak gini kalau kok tego. Jadi baju yang sak-sakan itu saya sortir. Di sini pantas dipisah. Mana untuk perempuan dipisah, mana untuk anak-anak dipisah, mana untuk laki-laki dipisah. Kita pisah, mana yang bagus banget kita pisah, kita pack. Mana yang bagus banget dipisah. Ini dikasihkan kepada orang yang pantas. Sudah. Anda tahu dari kira-kira ada 15 sak besar yang tak bakar 12 sak. Jadi 15 sak gede-gede itu yang sak kalau orang habis pulang anak Jakarta ke Tanah Abang, soknya besar yang ditontongi itu sakit. Jadi saya bakar 12. Kenapa? Saya tidak mau nyakitin hatinya orang gara-gara dikasih sesuatu yang tidak pantas. Iki wong dalam keadaan bencana, mereka kepingin sesuatu yang meringankan hatinya. Lah kok sampai tambahin nitip buat sampah. Jahat kadang-kadang orang-orang. Tapi kita tidak menyalahkan juga ya, kadang-kadang orang mikirnya, wes gak manfaat, soporo di kono manfaat. Kadang-kadang sebelum kita bakar jangan langsung nyumbang diobong bisa review, bukan. Sebelum kita bakar kembali tak buka lagi di baratnya masjid itu ada tanah kosong, diler yo wes sing gelem jukuan lek gelem sing luwih apik ning jero akeh. Kok dalem dulu mereka dalem teh
Baru mereka keluar. Oh, genang sawah Ustaz, juga sing akeh genang sawah. Oh, genukang Ustaz, juga genukang. Setelah selesai semua, baru dibakar. Dah pantes Bu. Orang sing kelek suwe, ada yang di bagian kerah lehernya itu sudah robek semua. Kok dikekno? Aduh, itu urusan mental. Urusan apa? Mental memang. Nah, makanya saya itu tidak suka dengan panti asuhan atau panti jompo. Saya tidak suka. Walaupun kadang-kadang yang bikin Muhammadiyah, saya orang Muhammadiyah, tapi saya mengkritik Muhammadiyah di panti jompo dan panti asuhan. Panti asuhan itu tidak pantas. Yang pantas itu anak yatim diambil ke rumah kita. Dia dapat ayah, dia dapat ibu, dia dapat suasana rumah tangga. Bukan kemudian dikumpulkan di satu ruangan yatim kabeh. Tapi mereka juga punya jawaban. Kan repot ya apa? Misalnya kita ini ada orang ngambil, siapa yang mau ngambil? Ya udah sementara ada yang mau ngambil kami kumpulkan di sini. Kalau sampai gelem cukup siji sampai ingin teh. Susah juga memang. Atau apa maneh haram saya bilang orang Islam bikin panti jompo haram. Kenapa haram? Jangan dengar mentah-mentah. Kenapa haram? Ini perempuan tua, ini bapak tua. Ini tanggung jawabnya siapa? Anaknya. Kayak no anak nih. Anaknya tidak mau, tidak punya anak. Ponaan. Tidak ada ponaan, kakak adiknya. Cari keluarganya. Ini bukan untuk diterlantarkan di rumah jompo seperti itu. Oh enggak Ustaz, kalau kami sih mau merawat. Tapi ibu saya itu kalau ketemu sesama tua itu kok seneng ngomong-ngomongan. Iya karena dia gak baca omong-omongan. Akhirnya dia cari alasan, aku seneng nak dek ini soal ngomongan, wong saumuran, cerita zaman biyen, sedino rong dino. Tolong dino cerita mana? Panjane guru ana gak cerita liyane enggak? Cerita ono ikatan cinta lah wis aku enggak. Jadi ini serius Bu. Jadi tolonglah orang Islam itu berpikirnya sing pintar gitu loh. Jangan sampai niatnya baik, kita apresiasi secara niat tapi ternyata perbuatannya tidak pas. Eman-eman. Kok ono panti jompo la haula wala quwata illa billah. Panjenengan jangan kalah sama orang-orang Cina. Orang-orang Cina itu bapak ibu wis tuwek, kayak iso mlaku, setruk. Itu diajak jalan-jalan ke mall. Kenapa? Karena mereka nganggep wong tua niku jimat. Lah kok kita kok malah jahat sama orang tua. Saya kisahnya. Ya Allah, contoh. Jamaah masjid saya sendiri. Itu dia bangun rumah pas di pinggirnya omai ibu tunggal tembok. Sing omai ibu gak dibangun, peteng kasure lawas, dia dan anak-anaknya di rumah sebelah, perabotnya bagus, sofanya bagus, ada TV-nya, lampunya terang. Waduh ya Allah, saya ingetin berkali-kali. Kesian ibumu ini lo kepingin melebu bareng putu nih. Ibumu ini kepingin lungguh dulu TV bareng putu nih. Ibumu ini kepingin sekali-sekali turun ke putu ini. Oh, dari sebab kau Ustaz ibuku yang jaluk. Tidak mungkin. Kalau ibumu yang jaluk berarti kau terlalu jahat. Sampai ibumu lebih nyaman sendiri dibanding kumpul di kawan saya. Akhirnya ibunya meninggal dia nangis. Kau usah nangis. Kau usah nangis. Percuma. Kau ini nangis kayak pantes-pantesan kok. Na'udzubillah ya Allah. Maka kalau panjenengan punya nazar, ternyata nazarnya itu tidak bisa dilaksanakan, ada apa? Kafarah nomor 1, membebaskan budak, wes lewat ini ya. Nomor 2, memberi makan atau pakaian kepada 10 orang miskin. Atau yang ketiga, apa Bu? Puasa 3 hari berturut-turut. Puasa 3 hari berturut-turut. Ada seorang laki-laki bernazar untuk i'tikaf di Masjidil Haram sehari. Maka Rasulullah mengatakan idhab fa'takif yauman. Pergilah tunaikan nazarmu i'tikaf selama 1 hari. Siapa saja yang bernazar untuk i'tikaf di Masjidil Haram, Nabawi atau Aqsa, maka ia wajib memenuhi nazarnya tersebut dengan sempurna. Karena apa? Tidak boleh mengunjungi masjid dengan niatan mendapatkan kebaikan keberkahannya kecuali 3 masjid. Ustaz nang namira gak oleh. Bukan itu maksudnya. Maksudnya itu meniatkan betul-betul mendapatkan kebaikan dari masjid itu. Dianggap masjid ini gawani barokai. Lek sholat di kono luwih afdol. Nah, itu tidak boleh kecuali berapa masjid?
Tiga. Kalau sekedar rekreasi, aku pengen ayo kita majelis taklim Al-Firdaus, mau jalan-jalan ke Lamongan. Nanti kita mau ke Tanjung Kodok, madakno mulut dengan batu yang mirip kodok. Setelah selesai puas, tobat yang Namira. Boleh, tidak apa-apa. Adapun seorang yang bernazar untuk beriktikaf di masjid tertentu selain 3 masjid di atas, maka tidak wajib beriktikaf di masjid tersebut. Jadi kalau selain 3 masjid ini, aku niat iktikaf di masjid, itu tidak harus di masjid yang dituju, dia yang oleh itu, karena tidak ada kekhususan apapun. Sudah ya, itu tentang iktikafnya perempuan. Sekarang penutup, Ustaz, apa perempuan iktikaf di rumah? Boleh. Karena, tapi ingat, dia tidak dapat keutamaan masjid. Dia tidak dapat keutamaan masjid. Cuma apa? Dikhususkan satu sudut di rumahnya dia. Untuk apa? Untuk dia berdiam diri di situ. Tidak keluar, tidak diganggu, kecuali untuk uzur. Itu namanya juga apa? I'tikaf. Karena intinya kan cari keutamaan Lailatul Qadar. Perempuan bisa dapat Lailatul Qadar. Bisa selama dia menghidupkan 10 terakhir dengan ibadah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Barakallahu fikum. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, Senin depan ya, di Masjid Baitur Rahman insyaallah sore. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.